Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-Fatihah. Anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin. Thumma ila arwah al-ulama al-amin wa awliya syuhada was salihin. ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا والزارعين الخير في هذا المجلس، أن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدين والدنيا والآخرة، وعلى كل نية صالحة، ويهدنا بمحمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم الفاتحة إلى مؤلف الكتاب الذي علمنا وتعلمنا، خصوصا إلى إمام ابن القيم الجوزية صاحب كتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي. ثم إلى الشيخ نواب عمر البنتاني صاحب كتاب بهجة الوسائل، وإلى الشيخ أحمد زين الحبشي صاحب كتاب رسالة الجامعة. أن الله ينفعنا ببركاتهم وبركات العلوم في الدارين لنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء على الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, jamaah salat subuh Masjid Al-Kautsar yang Allah muliakan, para alim ulama, para asatidz, para orang tua yang kami hormati. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pagi ini di hari Ahad tanggal 19 Januari tahun 2025 bertepatan dengan 19 Rajab 1446 Hijriah. Allah masih izinkan kita untuk menikmati segala macam anugerahnya dengan segala macam yang kita lakukan. Tak lain harapannya dan tak lain tujuannya, semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur, hamba-hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pantas mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bersyukur dan sabar. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya, termasuk kita semua insyaallah.
Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, sebelum melangkah pada berikutnya, mari sama-sama kita niatkan i'tikaf di masjid ini, sunnahkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini, sunnahkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, hari ini kita sudah berada di bulan Rajab yang mulia, satu di antara 4 bulan yang Allah muliakan. Kehadiran bulan Rajab ini menjadi sinyal bagi kita. Sinyal apa tuh Pak kira-kira? Bahwa bulan Rajab adalah bulan yang ke-7 dalam urutan bulan-bulan Hijriah. Dan ketika bulan Rajab datang, itu berarti sudah sebagai sebuah sinyal bahwa sebentar lagi akan datang tamu agung yang namanya Syahrul Ramadan, ya. Jadi andaikan kita akan kedatangan tamu agung, maka jauh-jauh hari sebelumnya kita sudah bersiap-siap pastinya. Nah, berkaitan dengan bulan Rajab ini, saya akan mengangkat tema tadi itu judulnya, maksiat dan bahayanya, agar kita tahu bahwa maksiat itu apa bahayanya buat kita, sehingga kita bisa siap-siap dari sekarang, gitu ya. Ini hakikatnya kajian yang saya angkat berkaitan dengan kondisi spiritual saya ini. Karena kita sekian bulan lamanya udah hidup di dunia dengan segala macam nikmat dan kesibukannya, maka pasti ada lemak-lemak dalam jiwa yang kalau itu nggak dibersihkan maka akan mengganggu nanti ibadah kita bulan Ramadan. Nah, yang jadi masalah adalah kadang-kadang kita nggak tahu lemaknya di mana, lemaknya model apa, dosanya apa, kita nggak tahu. Nah, hari ini kita sama-sama mengkajinya. Namun sebelumnya, kalau istilah bulan Rajab dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf, ya. Ini sering saya sampaikan setiap setahun sekali ini. Bulan Rajab terdiri dari 3 huruf. Lihat, ada huruf apa aja? Pertama Ra, kedua Jim, yang ketiga Ba. Ini sering saya sampaikan dan ini menjadi motivasi. Jadi ulama banyak mengartikan istilah-istilah itu dengan pemahaman mereka masing-masing. Dalam kitab Durratun Nasin banyak persepsi ulama tentang Rajab. Tapi yang berkesan bagi saya ini nih, satu nih. Apa itu? Yang pertama diartikan dengan apa? Rahmatullah. Rahmatullah. Apa arti rahmatullah? Bukan orang meninggal, bukan. Ada ya? Telah kembali ke rahmatullah. Jadi kalau dengar kata rahmatullah kaget. Waduh, mati juga nih. Enggak, bukan. Ya. Jadi kalau sering dengar kata-kata telah pulang ke rahmatullah, itu artinya apa biasanya? Pengumuman tentang kematian. Lalu kita angkat rahmatullah ini. Jangan-jangan soal mati nih. Enggak. Rahmatullah itu yang pertama dulu. Ra-nya berarti rahmatullah. Kemudian yang tengah jim berarti jurmul ibad. Bahasa Arab dulu ya. Kemudian ba-nya berarti birrullah. Nah, kita lihat satu-satu. Rahmatullah itu artinya apa? Rahmat dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan sayangnya apa? Sayangnya Allah itu enggak pilih kasih. Orang muslim atau non muslim diberikan. Orang pinter enggak pinter dikasih. Orang ibadah enggak ibadah tetap diberikan apa yang menjadi haknya. Allah memberikan sayangnya kepada makhluknya sebagai tanda bahwa ia memang Tuhan, pemelihara alam semesta. Ya, maka ada istilah kan Bismillahirrahmanirrahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Itu kita sudah mafhum lah. Kalau pengasih itu diartikan dengan memberikan kepada siapapun, tapi kalau yang penyayang itu hanya diberikan kepada orang beriman. Ya.
Di antara rahmat Allah itu yang paling besar adalah nikmat Allah berikan kepada kita, nikmat keimanan. Itu bentuk sayangnya Allah kepada kita. Ya, itu yang pertama, rahmatullah artinya sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Pak, coba Ibu, kita ditanya sayang enggak sama anak? Sayang pasti. Tapi kalau anak berbuat salah, kita diemin atau kita omelin? Misalkan macam-macam lah perbuatannya akan membahayakan dia, kira-kira kita diemin karena kita sayang sama dia atau kita tegur supaya dia lebih baik? Pasti ditegur. Maka bentuk sayangnya Allah itu tidak harus melulu dalam bentuk yang senang-senang saja. Nih, kita kenalin. Artinya apa? Boleh jadi ketika Allah berikan kepada kita sesuatu yang sifatnya memberikan penderitaan, boleh jadi itu tandanya Allah sayang sama kita. Ya, jadi sayangnya Allah itu enggak terbatas. Kalau kita tidak bisa merasakan sayangnya Allah, nah, maka kita agak-agak gelisah hidup ini. Tapi ketika kita bisa merasakan sayangnya Allah, maka apapun yang Allah berikan kepada kita akan terima. Kenapa? Karena sayangnya Allah itu berupa senang ataupun tidak senang. Itu yang pertama, rahmat. Kemudian jurmul ibad, yang tengah jim. Artinya apa? Kriminalitas manusia, dosa-dosa manusia. Ya. Dosa manusia yang gak kehitung jumlah dan bentuknya, kadang-kadang sengaja, apalagi sering juga yang gak sengaja, besar ataupun kecil, pokoknya dosa-dosa kita dah, baik kepada Allah, pada manusia ataupun pada diri sendiri, ya, itu dimasukkan dalam jurmul ibad. Kemudian yang ketiga, birrullah. Ba-nya berarti birrullah, yang artinya adalah kebaikannya Allah, sifat ihsannya Allah. Allah kalau sudah memberikan sesuatu nggak lihat-lihat orang, kalau mau kasih banyak, nggak peduli. Sama seperti ada sifat birrul walidain, ya, berbuat baik kepada orang tua. Itu apa? Kita nunggu dulu. Kalau orang tua gue baik, kalau enggak begitu. Enggak. Pasti kita dianjurkan untuk berbakti kepada orang tua. Nah, karena telah banyak jasa kepada kita. Nah, ini Allah memberikan kebaikannya kepada kita. Coba perhatikan, Pak. Ya, jadi yang pertama rohnya adalah rahmatullah, rahmat dan sayangnya Allah. Jimnya berarti dosa-dosa manusia, ba-nya berarti kebaikan Allah. 3 huruf itu. Lalu apa maknanya, apa nih posisi huruf roh, ja, ba itu? Ya, yang pertama bahwa dosa-dosa manusia yang dikelompokkan dalam huruf jim tadi diapit oleh rahmat dan kebaikan Allah. Coba bayangin tadi itu. Ba di tengah, jim di tengah nih, dosa kita manusia, diapit oleh roh sebelah depan, rahmat Allah, dan di belakangnya kebaikan Allah. Ya, itu pertama. Artinya apa? Artinya memang Allah maha baik kepada hambanya. Di bulan Rajab ini dosa-dosa kita dipagerin sama rahmat dan baiknya Allah. Ya, artinya ini dosa ya kudu dihapusin gitu. Dihapusin. Allah menunggu taubat dan istighfar kita sebagai hambanya. Allah siapkan sayangnya, Allah siapkan kebaikannya untuk menghapuskan dosa-dosa kita di tengah tadi. Maka bulan Rajab ini dianggap oleh para ulama sebagai bulan istighfar. Allah sedang menunggu taubat kita, terutama di bulan Rajab ini, karena Allah tahu dosa kita tidak terhitung jumlahnya, dan besok 2 bulan lagi, kurang dari 2 bulan kita akan ketemu bulan Ramadan yang merupakan bulan bonus bagi kita. Allah kepengen kita ini nantinya mendapatkan bonus-bonus tersebut dengan segala macam latihan dan riyadhahnya. Maka buruan dah kita kira-kira hapusin dulu lemak-lemak dalam tubuhmu, dalam jiwamu, dosa-dosa buang, sehingga enteng ntar begitu Ramadan tiba sudah gaspol.
Kan Ramadan besok kan saatnya kita berlomba-lomba mengumpulkan pahala. Nah sekarang kalau sama seperti orang mau tinju kan, dia menurunkan berat badan dulu kan, berat badan diseimbangkan supaya ntar bisa bergerak lincah. Ya kalau misalkan sebelum tinju masih tetap gemoy, kan repot juga. Artinya apa? Bahwa memang banyak sekali lemak-lemak dalam jiwa kita yang boleh jadi entar mengganggu ibadah kita di bulan Ramadan. Nah, kaitan dengan kajian tasawuf kita, bahwa tanjakan pertama aplikasi tasawuf adalah taubat. Kita nggak bisa melihat kekurangan diri kita kalau kita belum bersih dari dosa. Sebagaimana yang sering saya sampaikan dulu, kita nggak bisa ngaca di cermin kalau cerminnya kotor gitu. Cermin itu hati kita. Kita nggak bisa melihat kekurangan kita kalau hati kita kotor, maka bersihkan. Dengan apa? Taubat. Pastinya taubat itu adalah dari dosa-dosa dan maksiat. Ya, caranya diantaranya dengan istighfar. Nah, sekarang saya tanya Pak, kira-kira istighfar itu apa sih? Istighfar itu apa? Permohonan ampun seorang hamba kepada Tuhannya. Ya, kira-kira kalau istighfar ini dilakukan oleh siapa? Bapak, kapan saatnya kita minta ampun sama orang? Kapan saatnya kita minta maaf sama orang? Kapan saatnya kita minta maaf sama suami atau istri? Kapan Pak kira-kira? Bu, saat kita merasa berdosa. Pertanyaannya kira-kira, kalau Bapak nggak berdosa, nggak punya salah, kira-kira mau minta maaf nggak? Ngapain minta maaf? Lu nggak punya dosa. Kadang-kadang berdosa aja masih nganggap nggak punya dosa kan gitu. Banyaklah di jalanan senggol mobil, senggol motor, yang nyenggol balakan dia malah. Padahal dia nyenggol, kita mobil masih. Kan gitu. Artinya istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan hanya oleh siapa kira-kira? Ini sengaja saya titik-titik supaya jawabannya makin banyak. Kira-kira oleh siapa? Istighfar dilakukan hanya oleh diantaranya orang-orang tadi yang merasa berdosa. Dosa kepada siapa? Dosa kepada diri sendiri, dosa kepada sama manusia, dan juga dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nggak merasa berdosa, kagak bakal minta ampun. Yang kedua, istighfar itu dilakukan oleh orang-orang yang memang setiap harinya merasa malu sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah sudah berikan sekian banyak nikmatnya, malah dengan nikmatnya itu kita bermaksiat. Jadi yang kedua dilakukan oleh orang-orang yang punya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kira? Banyak. Orang yang merendahkan hatinya gitu ya. Orang yang tidak sombong pasti akan istighfar. Nah, lawannya sekarang, kira-kira orang yang enggak mau istighfar itu siapa? Lawannya, kebalikannya. Berarti istighfar tidak akan dilakukan oleh orang-orang satu yang merasa tidak punya dosa. Karena kalau tadi kan yang merasa berdosa. Kalau dia merasa berdosa pasti istighfar. Kalau nggak merasa berdosa, ngapain istighfar? Saya sholat 5 waktu jamaah, puasa Senin Kemis, sedekah rajin, semua rajin. Gak bergaul sama orang. Saya emang gak ada dosa ini. Ngapain istighfar? Jadi yang pertama, orang yang tidak merasa punya dosa pasti gak istighfar. Yang kedua, orang yang merasa sombong di hadapan Allah, di hadapan manusia, karena merasa lebih baik, maka gak akan istighfar. Sama seperti orang yang strata sosialnya tinggi, punya salah orang, kagak bakal minta maaf. Beda strata nih. Apa mau taruh di mana muka saya kalau minta maaf sama dia? Ya muka lu mah di situ. Mau pindahin kemana kan gitu. Orang sombong nggak akan minta maaf. Nah gitu ya. Sekarang kira-kira tanya nih kita nih. Kita posisi yang mana?
Apakah orang yang senantiasa beristighfar karena merasa banyak dosa, atau sebaliknya yang enggak pernah istighfar karena merasa dosa saya berkurang dikit karena digempur dengan amal soleh semua? Di mana posisi kita kira-kira? Masing-masing tanya. Akhirnya apa? Akhirnya akan menghasilkan istilah ada orang baik. Siapa orang yang baik itu? Pak, di mata Allah orang yang baik adalah orang yang selalu merasa berdosa di hadapan Allah, selalu merasa kecil di hadapan Allah, bahkan selalu merasa rendah hati di hadapan manusia. Orang yang selalu berdosa, banyak dosanya tapi selalu beristighfar, inilah orang yang baik. Orang yang baik bukan orang yang rajin ibadahnya, enggak hanya itu. Orang baik bukan orang yang enggak hanya itu, tapi orang baik adalah orang yang senantiasa merasa dirinya berdosa, kemudian dia beristighfar. Maka Allah catat dia sebagai taib, orang yang memohon ampunan, bertobat. Sebaliknya orang yang celaka siapa? Adalah orang yang selalu merasa dirinya bersih dari dosa. Orang yang celaka bukan orang yang dosanya banyak, bukan. Orang yang celaka bukan orang yang durhaka, tidak hanya itu. Tapi orang yang celaka adalah orang yang justru merasa tidak pernah berdosa, sehingga dia nggak perlu istighfar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menganggap semuanya sudah dilaksanakan, taat sudah, segala macam sudah, sehingga dia merasa I am the best, saya terbaik. Nah, itu ya. Nah, kira-kira nih Pak, kita di mana nih? Kita orang baik atau orang yang celaka? Insyaallah. Nah, jawab masing-masing. Ini bagian dari tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Kita kudu kenal dulu siapa diri kita. Kita baik atau enggak sih? Ya. Nah, maka lalu pertanyaan besarnya tadi, apakah kita termasuk orang yang baik atau orang yang celaka? Nah, untuk dapat memetakan di mana kita baik atau tidak, celaka atau tidak, maka kita kudu kenal apa yang membuat orang celaka, apa yang membuat orang baik. Di antaranya, nah, judul kita baru masuk nih. Apa judulnya? Akibat dan bahayanya maksiat. Nanti kita renungan dulu nih, baru terakhir kita simpulkan diri masing-masing. Apa itu maksiat? Maksiat itu melakukan segala sesuatu yang Allah larang, gampangnya. Sesuatu yang Allah benci, sesuatu yang Allah nggak suka, Allah nggak ridho, kita kerjain, itu maksiat. Baik itu secara fisik ataupun batin. Maka nanti ada istilah maksiat lahir, zahir, ada maksiat batin. Nah, kita pelajari dulu nih dalam kitab Ad-Da'wah Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu disampaikan min atharil ma'asi, di antara akibat dan bahayanya maksiat. Kita cek dulu ya. Pertama, hirmanul ilmi, fa innal ilma nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalbi wal ma'siyatu tudfi'u dzalikan nur. Kita lihat dulu bahayanya. Lalu nanti kita cek apakah kita ahli maksiat, itu maksudnya. Apa tuh? Maksudnya adalah bahaya yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa bermaksiat, bahayanya pertama diharamkan memperoleh ilmu. Allah tidak izinkan dia mendapatkan ilmu. Padahal ilmu itu adalah cahaya yang Allah anugerahkan ke dalam hati hambanya. Bagaimana cahaya itu bisa menerangi hatinya kalau ternyata cahaya tersebut dipadamkan oleh maksiat yang dilakukan. Jadi indikator pertama bahwa kalau kita lagi banyak maksiat, itu biasanya ilmu nggak ada yang masuk. Sementara ilmu itu adalah modal kita beribadah, ya kan?
Wa man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun orang yang beribadah tanpa ilmu, maka ibadahnya mardudah, ditolak, tidak diterima. Bagaimana kita bisa taat kepada Allah kalau ilmunya kita enggak masuk? Yuk cek sendiri. Kita sering ngaji tapi ilmunya lewat doang. Kita sering baca kitab, ilmunya lewat doang. Sehingga mengaji tapi tidak ada peningkatan dalam wawasan keilmuan kita, sehingga tidak mempengaruhi dalam ibadah-ibadah kita. Kalau seperti ini boleh jadi kita lagi digerogotin oleh maksiat. Ya, itu yang pertama tuh. Bahaya pertama gitu. Jadi orang yang tidak berilmu kan, kalau kata Agim, orang tidak berilmu itu cirinya gampang banyak. Di antaranya marah-marah mulu. Pak, Bu, kalau marah-marah mulu cirinya kurang ilmu. Jadi kalau ibu ngomel sama suami bilang, udah kurang ilmu itu aja. Dan saya baca beberapa kitab, justru kata para ulama-ulama khas kita itu para ulama-ulama tetua-tetua kita mengatakan ilmu itu laksana sumur. Semakin digali, semakin ketemu air yang jernih. Jadi kalau baru gali ketemu air kotor, gali terus. Kan tukang sumur begitu. Sampai ketemu air yang jernih. Maka kalau ilmu kita udah belajar tapi masih kotor, masih banget, berarti kurang. Gali lagi terus. Sampai akhirnya semakin dalam digali ilmunya, semakin menunduk dada, semakin memberikan kesegaran. Nah, tanya masing-masing, kira-kira ilmu kita udah memberikan kesegaran atau belum? Atau jangan-jangan ilmu yang kita pelajari justru mengangkat derajat kita supaya merasa baik daripada orang. Hati-hati, itu bahayanya maksiat. Yang kedua, hirman rizqi. Kama fil musnad, innal abda la yuhramu rizqu bidzambin yusibu. Ya. Bahaya yang kedua, maksiat itu adalah apa? Diharamkan memperoleh rezeki. Sebagaimana dalam riwayat dinyatakan, innal abda, sesungguhnya seseorang hamba itu la yuhramu rizq, dapat terhalang dari rezekinya bidzambin yusibu, dari satu dosa yang dia kerjain. Lihat lafaznya bidzambin. Dzanbun itu mufrad atau single, satu ya. Tapi bahasanya dengan bin, dengan nakirah, berarti dosa apapun. Cuma satu nih, bukan bizunub, bukan. Kalau zunub jamak nih enggak, ini singular nih. Bidzambin, satu dosa. Berarti ketika kita melakukan satu kali dosa, yang itu Allah enggak ridho, Allah enggak suka, kemudian kita enggak istighfar, bisa jadi itu menyebabkan satu pintu rezeki tertutup buat kita. Yuk tanya. Kira-kira kalau kita merasakan rezeki kita tersendat-sendat, boleh jadi karena maksiat kita dalam tubuh kita ini lebih banyak sekali dan kita belum istighfar. Ingat Pak, rezeki itu bukan hanya fulus. Rezeki bukan hanya fulus. Semuanya yang pernah saya sampaikan. Jadi berapa banyak orang yang fulusnya berdus-dus, tapi hidupnya nggak terasa nyaman, gitu kan? Sehingga apa? Sehingga banyak rezekinya, banyak hartanya, tapi gersang. Nah, hati-hati nih, boleh jadi ini dari pengaruh maksiat kita. Oke ya. Jadi kita tanya masing-masing. Kalau misalkan ngerasa rezeki tersendat-sendat, boleh jadi kurang istighfar gitu kira-kira. Tapi tadi yang pertama apa? Boleh jadi memang Allah sengaja tahan rezeki kita, karena kata Allah, ini bukan terbaik buat engkau. Aku mencintaimu, kata Allah, entar yang ini lewatin dulu. Nah, ketika ada koneksi antara Allah dengan hambanya, ketika Allah menahan rezekinya dia, maka si hamba pasti alhamdulillah, terima kasih Allah. Yang penting aku mau berusaha sekarang, ngasih terserah engkau. Kalau engkau nggak ngasih, berarti tandanya nggak baik ya. Aku ridho. Itu orang yang sudah kenal siapa Allah, koneksi ya.
Nah, jadi ini secara umum dulu nih, secara umum ketika merasa rezeki tersendat-sendat boleh jadi itu pengaruh maksiat. Yang ketiga, wahsyatun yajiduhal 'asi fi qalbihi bainahu wa bainallahi ta'ala. Apa itu? Merasa asing dalam jiwanya sehingga terasa sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Perasaan ini hanya dirasakan oleh jiwa atau hati yang masih hidup agar segera kembali kepada Allah, karena hati yang telah mati tidak akan mampu merasakannya sebagaimana orang yang sudah mati tidak akan terasa jika disakiti atau dilukai tubuhnya. Maksiat akan menyebabkan kita terasing dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mau sholat nggak enak, mau ngaji nggak enak, mau sedekah nggak enak. Pernah begitu nggak Pak? Ya, mau sholat kok rasanya nggak enak ya, mau sholat di situ nggak enak gue sholat sendiri aja nggak enak jadi terasing dari Allah. Mau zikir nggak enak mau baca Quran gerah panas. Boleh jadi itu gara-gara maksiat. Tapi perasaan ini hanya dapat dirasakan bagi hati kita yang hidup. Kalau hati kita masih hidup maka kita merasa, wah ya Allah kok sholat nggak enak banget ya. Suka begitu nggak? Kok baca Quran baca tapi nggak nyes gitu, paham maksudnya? Ini kita merasa betul karena hati kita hidup. Berarti teguran dari Allah. Sini pulang kata Allah. Kembali mendekat kepadaku. Lain halnya dengan orang yang hatinya mati, yang nggak ngerasa sama sekali. Kayak orang mati nih, orang mati dibawa dibaca juga diam aja dia, orang nggak ngerasa. Hatinya sudah mati. Yo cek. Kira-kira kita pernah merasa itu enggak? Kalau pernah merasakan terasingan, berarti hati kita masih hidup, maka masih bisa kita perbaiki untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat, bahaya maksiat al-wahsyatul lati tahsulu bainahu wa bainan nas la siyam ahlu khair minhum. Nah, kalau tadi kan terasing dari dia dengan Allah Subhanahu wa taala ibadah. Nah, yang berikutnya ini bahaya maksiat adalah merasa terasing dengan orang-orang yang baik. Ada orang pengajian, wah kayaknya gue bukan di situ deh tempat. Nah, seperti gitu Pak. Enggak itu mah. Sehingga akhirnya merasakan keterasingan dalam jiwa sehingga terasa sangat jauh antara dirinya dan sama manusia, apalagi dengan hamba Allah yang ahli kebaikan. Sehingga orang tersebut tidak memperoleh keberkahan dari para ahli ibadah tadi. Pak, ketika ada orang ahli ibadah, kemudian dia berdoa, kita ngangkat tangan, keberkahan dapat buat kita. Makanya ketika ada orang berdoa itu ikutin aja. Doa dia tuh menyeluruh. Nah, orang-orang yang maksiatnya banyak itu enggak. Sehingga dia mendapatkan keberkahan. Nah, ini diantaranya ya. Diantaranya nih, tidak menurut. Nah, begitu. Yang kelima sekarang, taksiru umurihi alaihi. Bahaya maksiat yang berikutnya adalah dipersulit segala urusannya. Selalu menemukan jalan buntu, tidak akan menemukan pintu-pintu kebaikan karena telah tertutup oleh pengaruh maksiat. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Jadi kalau urusan sulit mulu, boleh jadi banyak sebabnya, faktornya. Di antaranya tadi pertama karena banyak dosa-dosa kita. Yang kedua boleh jadi Allah gak ridho. Ya, maka tanya diri, kalau kita merasa banyak dosa, kemudian urusan dipersulit, istighfar. Setelah istighfar ternyata enggak juga, berarti Allah enggak ridho, udah ganti, gitu. Nah itu ya, ketika hati kita masih hidup, maka kita akan mudah merasakan. Terus kita kebut. Yang berikutnya bahaya karena maksiat, hirmanut ta'ah, kehilangan taat kepada Allah dan berat untuk melaksanakan aneka ibadah yang Allah perintahkan. Padahal setiap bentuk ketaatan itu lebih berharga dari dunia dan isinya. Taat kita berat karena pengaruh maksiat. Ya, setelah Ramadan berlalu ini kita lepas kontrol seperti kuda liar yang lepas dosa apapun kita terjang. Pengaruhnya sekarang ketika ibadah terasa berat, ya Allah. Boleh jadi itu adalah karena dosa dan maksiat kita.
Ya, jadi gampang tuh kalau merasa berat ibadah, boleh jadi musa lagi. Makanya kata Rasulullah perbanyak sujud. Kenapa? Kata ulama juga ketika banyak sujud seolah-olah dosa kita tuh meluncur jatuh sehingga akan meringankan. Terus yang ketujuh, bahaya maksiat itu adalah tuksirul umrah wa tamhaqu barakatahu. Apa artinya? Bahaya maksiat yang berikutnya adalah mempersingkat usia. Pendek usianya para ahli maksiat dan menghilangkan keberkahannya. Sebagaimana kebalikannya, kebaikan akan menambah berkah usia. Nah, ulama ini berbeda pendapat nih. Soal pendek umur itu ada yang mengatakan benar-benar secara real umurnya pendek. Ya mungkin karena pengaruh maksiatnya, narkoba, ini minuman keras, segala macamnya. Akhirnya masih muda, out, pendek umurnya. Atau sebaliknya, atau yang kedua maknanya adalah yang maksud pendek adalah berkahnya sedikit berkurang. Umurnya panjang, puluhan tahun, bahkan sampai 70, 80 tahun, tapi dia masih asik. Masih asik apa? Bermaksiat. Enggak ada berkah. Itu diantara pengaruh bahaya maksiat. Kalau kita pengennya gimana? Pengen panjang umur, pendek umur, Pak? Pengen panjang, pengen pendek umurnya. Ustaz, saya pengen panjang. Ya udah, kata Allah, udah saya kasih kau umur 150 tahun. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, capek juga. Pendek ngeri juga. Serahin sama Allah. Kalau saya berpikir gini, Pak. Saya juga suka tuh ya. Aduh, berapa takaran umur ya? Tapi ada kata-kata guru-guru kita. Lihat para ulama-ulama yang host. Mereka tidak akan dimatikan sebelum tugasnya selesai. Maka perbanyak Pak aktivitas supaya dianggap itu tugas kita, supaya dipanjangin umurnya. Ya sebelum tugasnya selesai. Saya sering beberapa ketemu orang-orang seperti itu. Tugas saya sebentar lagi selesai. Langsung tahu saya, waduh, bentar lagi deh. Gitu. Jadi ini kembali itu ya. Itu sisi lainnya. Artinya bahaya maksiat memperpendek umur, boleh jadi secara real umurnya, hitungan atau keberkahannya kira-kira. Tanya ke kita nih, kita udah umur berapa sekarang? Berkahnya bagaimana? 8. Bahaya maksiat adalah annal ma'asi, ini bahaya. Tazra'u amsalha wa yulidu ba'daha ba'dan. Ini yang bahaya, Pak. Lihat. Bahwa maksiat itu akan menanamkan benih maksiat yang lain yang serupa atau bahkan mungkin berbeda, bahkan akan melahirkan bentuk maksiat lainnya sehingga makin terasa berat untuk meninggalkan maksiat tersebut dan bahkan berat untuk keluar dari jeratannya, karena satu maksiat menghadirkan maksiat berikutnya. Ibaratnya kalau kita ngajak seorang, dia ngajak teman-temannya tuh. Sebaliknya, ketika ketaatan kita laksanakan, maka ketaatan yang lain akan ikut juga. Coba, kalau misalkan bahaya maksiat itu kita laksanakan, maka teman-teman ini ikut. Maksiat berikut dilaksanakan. Ada 3 kan? Waktu itu ada kisah yang seseorang wali digoda oleh setan, pilih mana dosa yang paling enteng. Pertama membunuh, kedua berzina sama perempuan, ketiga minum-minuman keras. Dipilih apa? Kalau ngebunuh, apa kata orang antar dunia tahu saya ulama membunuh. Kemudian yang kedua, kalau berzina sama perempuan, apa kata orang? Yang gampang aja dah, minum-minuman keras. Minum keras aja nih di hadapan kita. Dia minum, ternyata itu malah menyebabkan dia berzina dan menyebabkan dia membunuh orang. Itu diantara itu kisah inspiratif. Tidak harus seperti itu juga, enggak. Pokoknya bahwa satu maksiat bisa menghadirkan maksiat yang lainnya. Nah, ini bahayanya nih, Pak. Kalau maksiat satu kita laksanakan, coba cek lagi. Ya. Sebaliknya kebaikan pun begitu. Ketika taat kita laksanakan, maka akan melaksanakan taatan yang lainnya. Sama seperti rezeki, Pak. Ketika rezeki kita raih, maka teman-temannya akan datang.
Terus 9. Annal maksiyah tud'ifu iradatal khairi wa huwa min akhwafi al-'abdi. Ini cek lagi bahwa maksiat itu akan melemahkan keinginan untuk berbuat baik. Hampir sama kayak tadi itu yang taat tadi. Cuma kalau ketaatan kepada Allah, kalau kebaikan kepada sesama. Ya, maksiat melemahkan keinginan untuk berbuat baik, sebaliknya justru semakin memperkuat keinginan untuk bermaksiat terus. Sehingga keinginan untuk bertobat semakin jauh dan melemah, bahkan hilang sama sekali. Orang yang ahli maksiat maka akan enggan berbuat baik. Ya, sementara kebaikan itu sebenarnya akan mengantarkan dia bertaubat, tapi karena jauh dari kebaikan, ya udah, taubat akan hilang sama. Ingat Pak, selama hati kita masih bisa merasakan dosa yang tadi orang baik tadi, maka masih banyak peluang untuk menjadi lebih baik. Ya, terakhir, maksiat itu annahu yansalihu minal qalbi istiqbahuha fatasiru 'adatan lahu. Ini penutupnya luar biasa ini. Bahwasanya maksiat akan melunturkan persepsi buruk dalam hati kita terhadap dosa, sehingga dosa telah menjadi kebiasaannya, meskipun dicaci maki, meskipun dicerca, meskipun dihina, tetap saja ia merasa nikmat bermaksiat. Kenapa? Karena dalam hatinya berubah. Ini mah bukan dosa. Ini mah dosa kecil. Wajar dong saya begini, orang dia begitu sama saya. Artinya apa? Persepsi terhadap dosa dalam hatinya berubah. Kalau dulu ketika masih hati bersih, ngomongin orang aja, dosa ini. Ngebohong dikit, ini dosa ini. Tapi gara-gara maksiatnya banyak, berubah itu. Bohong mah boleh dikit mah kali. Ini mah bukan gitu aja. Artinya berubah persepsi, sehingga yang tadinya dosa menjadi tidak dosa dalam pandangan dia. Karena apa? Karena maksiat tadi. Alhamdulillah. Sehingga dicaci orang, lu nggak boleh gitu. Tenang aja. Dicaci orang, dimaki-maki karena dosa-dosanya, dia tenang aja. Bahkan dengan sombongnya, siapa yang berani sama saya? Bahkan dengan sombongnya penjahat menampilkan kejahatannya terang-terangan. Nah, itu udah bahaya. Dari 10 ini Pak, dari 10 ini kira-kira berapa yang udah kita rasain? Dari 10 ini bahaya akibat maksiat, kira-kira sudah berapa yang terasa sama diri kita? Sehingga nantinya kita akan menilai kepada diri kita sendiri, apakah kita ahli maksiat? Jawabannya, kalau udah kenal, iya ya. Dari 10 ternyata adanya 11. Lebih repot itu. Di kitab ini masih banyak Pak, masih banyak tanda-tandanya. Tapi yang saya angkat yang kita familiar aja, lebih banyak. Ya, boleh jadi itu. Maka kalau dari 10 tadi banyak, berarti kita memang ahli maksiat yang sudah seharusnya beristighfar dan bertaubat. Ya. Tapi Ustadz, kan maksiat itu saya nggak pernah melakukan maksiat, ya kan? Maksiat itu ada maksiat lahir, ada maksiat batin. Saya emang nggak pernah zina, Ustadz. Saya nggak pernah mabuk, saya nggak pernah ngebunuh, ya nggak pernah dosa-dosa besar lainnya. Ya nggak perlu istighfar kali. Berapa banyak kita salah persepsi menganggap bahwa dosa itu adalah tadi yang gede-gede doang, sementara dosa-dosa kecil kita abaikan. Sehingga tadi akhirnya lama-lama menjadi maksiatnya makin banyak. Tadi 10 tadi ada. Nah, maka perhatikan, kenalin dulu nih maksiat lahir apa aja. Adalah maksiat yang diperbuat oleh anggota tubuh jasmani kita, terutama pada 7 anggota tubuh kita nih. Ini yang sering bermaksiat. Apa 7 itu Pak? 1, mata. Dosa mata nih. Banyak nggak? Berapa banyak? Ya, aduh saya malu kalau cerita Pak. Mata saya dulu ya. Telinga
Sama gitu. Saat ini Pak, kita bisa melihat kejadian di Afrika tanpa perlu ke Afrika. Saat ini kita bisa mendengar bagaimana dosa dilaksanakan di Pattaya misalkan. Kita bisa. Dan itu ketika menikmati dosa. Apalagi mulut, lidah. Wah. Tangan, kaki, perut, dosa perut. Pernah saya bahas di sini nih, kitab Al-Arba'innya Imam Ghazali. Dari perut menyebabkan dosa-dosa lainnya. Dan terakhir turun ke bawah, dosa kemaluan. Ini 7 dosa ini yang kalau dalam ini kita pindah kitab ke dalam kitab Bahjatul Wasail dianggap sebagai 7 anggota yang harus kita waspadai setiap saat. Mata, telinga, ya, kemudian mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. 7 kan ya? Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. 7. Nah, apakah dengan memahami dosa lahir ini terus kita merasa, Ustaz, saya kan enggak dosa besar tadi, enggak. Memang ente enggak zina, tapi matanya, apakah zina itu harus hanya dilakukan dengan orang yang berhubungan badan saja? Tidak. Kata Rasulullah, mata bisa berzina, lidah, mulut bisa berzina, tangan bisa berzina. Sehingga akhirnya berat juga menjadi dosa besar. Nah, jadi apakah maksiat lahir kita sudah banyak? Banyak. Apakah kita masih menganggap bukan ahli maksiat? Ya silakan masing-masing. Nah, yang kedua, maksiat batin. Apa maksiat batin? Boleh jadi maksiat lahir kita udah bisa menjaga ya. Tapi ada maksiat batin. Pertama, ragu kepada Allah. Aduh, katanya Allah Maha Pemberi rizki. Mana ini? Saya dari pagi kok kagak ada spesial juga yang masuk. Ketika ragu kepada Allah, maka itu dosa batin. Kalau kita merasa, alhamdulillah, istighfar berhubung. Yang repot nggak merasa. Kalau kita seperti itu, kita mengaku Allah sayang, tapi mana Allah? Katanya Allah masih penyayang. Meragukan Allah dan sifat-sifatnya Allah. Kadang-kadang kita begitu, Pak. Berikutnya, merasa aman dari makar Allah. Merasa aman tipu dia apa? Kalau di sini sebutin gampangnya, dia senantiasa berdosa. Di saat yang sama dia masih ketika berdosa, tenang, Allah Maha Pengampun. Lagi dosa nih, Allah Maha Pengampun. Memang Allah ampuni dia. Allah tidak berikan dia dampak buruknya, tapi entah di akhirat. Jadi Allah juga kadang-kadang memberikan tipu dayanya buat kita, sehingga orang tenang-tenang berbuat dosa, di saat yang sama dia mengharapkan ampunan Allah. Memang Allah Maha Pengampun, tapi bukan begitu caranya, gitu ya. Tapi semua kembali kepada Allah. Andaikan kita pernah seperti itu, ya sudah, stop, tobat, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Dulu ketika aku bermaksiat menyebut nama Engkau, mau maksiat Bismillahirrahmanirrahim, ada begitu Pak? Mau maksiat sholat dulu, kata dia, sholat gua tadi tuh kata Ustaz tadi, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwa kepada Allah dimanapun kau berada. Wa biasa ketika engkau melakukan dosa, ganti langsung dengan perbuatan baik, maka akan tampuha. Itu kalau disalahpahamin hadis tersebut, ada habis maksiat dia sholat, habis berzina dia sedekah. Kan perbuatan baik bisa. Maksud hadisnya adalah ketika engkau terlalai, lupa, terpengaruh untuk berbuat dosa, sadar, buru-buru taubat dan melakukan perbuatan baik. Bukan direncanain dulu. Gua maksiat dulu mana perempuan yang cakep nih, ntar habis zina gua sholat di situ tuh. Nah, itu kan rencana namanya. Ya, ini salah memahami hadis tadi. Harusnya tadi ketika kita berdosa karena kelalaian bagi sebagai manusia, sadar, taubat, ganti berbuat baik. Itu ya persamaan. Terus berikutnya putus asa dari putus asa dari rahmat Allah. Itu juga dosa batin. Merasa ya Allah, udah kayaknya dah Allah udah nggak bisa ngampunin gua nih karena dosa gua banyak. Itu hati-hati Pak.
Karena bagaimanapun dosa-dosa sebanyak apa dosa kita, ketika kita datang kepada Allah dengan tidak syirik kepadanya, maka Allah akan terima kita dengan pengampunan yang luar biasa. Maka jangan pernah putus asa dengan dosa-dosa kita. Oke, kita ahli maksiat, oke kita pendosa, tapi ingat rahmat Allah lebih besar bagi kita selama kita mau bertobat dan istighfar dan juga menjauhkan syirik. Yuk, maka nih kita semua nih tampang-tampang pendosa, ya kan? Karena banyak dosanya nunduk. Aduh ya Allah, dosa banyak banget. Allah Maha Pengampun. Jangan sampai kita putus asa ya. Nah, dan terakhir, maksiat batin adalah takabur, merasa besar, merasa lebih daripada orang lain, menganggap orang lain tidak ada apa-apa dibandingkan dia. Saya nih udah sekolah tinggi, belum apa? Kan gitu. Saya nih udah belajar sama gitu. Jadi atau merasa, kalau sombong takabur itu adalah merasa lebih tinggi padahal enggak gitu. Merasa lebih tinggi padahal enggak. Dan kita kan enggak tahu, Pak. Ini dari apa semua jamaah yang hadir di sini, siapa yang derajatnya lebih tinggi dari Allah kita enggak tahu. Yang kita lihat lahir doang, mata kita enggak. Tapi batin ini siapa yang tahu? Hanya Allah. Boleh jadi orang yang kita anggap kelihatannya apa stratanya di bawah kita, tapi ternyata di sisi Allah, kita nggak tahu. Maka jangan sombong. Boleh jadi ketika orang-orang yang kan kita suka gitu, Pak. Orang-orang yang bertakwa segala macam, waduh ahli neraka lu. Jangan tuh. Dalam hati dia pasti akan, ya Allah kapan waktunya ini saya mau tobat nih. Dia lagi mencari. Maka doakan. Ketika melihat orang yang seperti, doakan, ya Allah semoga engkau beri hidayah pada dia dan engkau arahkan dia ke arah. Itu takabur. Jadi hati-hati Pak, dosa batin dan dosa lahir ya. Ragu pada Allah, merasa aman dari tipu daya Allah, putus asa dan juga takabur. Nah inilah kalau kita kenal ini, maka insya Allah kita bisa merasakan bagaimana maksiat itu memberikan dampak yang baik buat kita. Nah selesai. Gimana kira-kira Pak? Kalau dipanggil ahli maksiat marah nggak? Hoi ahli maksiat, marah nggak? Masih susah ya. Pokoknya ini dan kalau mau manggil dari, jadi pas kalau ngaca nih Pak, aduh, lu depan orang bagus padahal mah buruk bobrok itu boleh tuh Pak, nyalah diri depan kaca. Nah, terus sisakan waktu sedikit sejenak munajat sama Allah, pegang tasbih, zikir, bacaan banyak istighfar. Terutama di bulan Rajab ini, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, terus semuanya pelan-pelan akan. Jadi kalau nggak dimulain beristighfar, nggak akan mungkin kita memulainya. Caranya itu dengan istighfar atau di perjalanan istighfar. Pokoknya banyak istighfar. Di saat yang sama ketika kita istighfar, pasti di saat yang sama kita merasa kita berdosa. Itu hukumnya seperti itu. Baik, sampai sini saya kira ada yang mau disampaikan. Tanyain. Ya, apa? Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konten pada pagi hari ini adalah bahaya akibat daripada maksiat. Maksiat adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah, sehingga mengakibatkan tadi sudah disampaikan dari 1 sampai 10. Ini saya ambil dari nomor 10 aja, akibat daripada perbuatan maksiat itu sendiri. Memang banyak kita melihat sesuatu atau mungkin perbuatan seseorang. Apabila orang tersebut itu melakukan maksiat, contoh kecilnya ada. Ini yang sering dilakukan manusia yang mungkin yang pada kita alami aja. Karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat
suka menemui seseorang, ya, suatu persoalan yang memang sebelumnya dicobanya kita selesaikan sama-sama sehingga persoalan itu selesai dengan adanya orang tersebut. Itu mencuat suatu persoalan kembali. Sehingga kalau kita ambil poin yang disebutkan, orang tersebut akhirnya jadi suka dicari, suka dimati, dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan saya seperti ini: apabila menghadapi seseorang tersebut, apa yang harus kita lakukan? Karena kalau kita melakukan maksiat atau larangan daripada Allah, kita mungkin langsung kita tobat kepada Allah, minta ampun dan sebagainya. Tapi kalau maksiatnya terhadap manusia, harus bagaimana yang harus kita lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, kita jawab langsung ya. Jadi apa yang disampaikan tadi adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita merasa diri kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sekarang misalkan maksiat itu terjadi kepada sesama manusia? Ya. Ya, ini memang yang kehidupan sosial ini luar biasa kompleksnya. Karena dalam kenyataannya seringkali kita yang udah belajar banyak, sudah latihan menahan diri, ketemu orang yang blank sama sekali. Gitu kan. Nah, itu bagaimana ya kalau pertama ini mah gambaran aja umumnya, gambaran umum. Pertama, yang paling penting kita menahan diri dulu buat diri kita sendiri. Karena hati kita itu menentukan langkah ke depan kita. Kalau hati kita masih belum kita kuasai, maka ketika dia menyerang kita dengan maksiat-maksiat itu, akhirnya kita bisa nyerang balik. Yang kedua, yang paling penting doakan. Semoga saya sabar menghadapinya dan semoga dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Terus seperti itu. Karena ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi seorang mukmin dan mukmin lainnya. Maka ketika kita senantiasa mendoakan orang-orang, maka insya Allah akan menjadi perantara baginya untuk memperbaiki. Jadi memang kajian yang tadi kita kaji itu fokusnya kepada diri sendiri nih. Kita menilai diri sendiri dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti ketika itu kita laksanakan dan fisik jiwa kita sudah siap, maka yang datang memberikan problematika itu tanda kutip sebagai ujian buat kita. Kan kata Allah, aku tidak akan membiarkan engkau mengatakan beriman terus nggak dikasih ujian. Enggak, akan aku uji kamu supaya engkau kelihatan bisa enggak menghadapinya. Atau bagaimana sikapnya setelah mendapatkan ilmu-ilmu tadi. Jadi mungkin gambaran saya nih secara singkat, meskipun ketika saya menghadapi juga belum tentu bisa. Jadi masing-masing kita kadang punya trik sendiri. Tergantung bagaimana kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Jadi ketika kita dekat sama Allah dengan sering taubat dan istighfar dan zikir-zikir dan ibadah-ibadah ketaatan lainnya, maka Allah akan berikan jalan keluarnya di situ. Bahkan yang kata orang, dia nih kalau ketemu orang pasti boleh jadi ketemu kita enggak. Paham maksudnya? Masih paham? Ketemu orang kalau ketemu orang pasti orang itu bisa marah-marah. Tapi ketemu kita enggak. Boleh jadi itu dalam diri kita biasakan terus dekat sama minta sama Allah, nanti Allah yang akan memberikan tamengnya buat kita sehingga apa yang tadi orang seperti itu ketika datang acak-acak dan buat kepada kita insya Allah bukan. Maka seperti itu mungkin jawabannya Pak ya. Jadi mungkin belum masuk kepada jawaban intinya, tapi saya mengatakan bahwa yang paling penting diri kita sendiri dulu, kemudian doakan, hadapi dia jangan dengan tensi yang sama gitu kira-kira. Kalau orang marah jangan dimarahin juga. Api ketemu api, tapi kalau api disiram air kan lain. Mungkin gitu Pak ya. Udah masuk belum nih? Coba silakan. Ya, taruh lagi.
Kira-kira masuk belum nih? Maksudnya udah ketemu belum saya? Belum ya? Sebenarnya belum ketemu sih. Cuma secara pribadi saya itu kasihan sama beliau, sehingga apa yang saya harus lakukan? Tapi secara kita melihat beliau tersebut tidak mungkin akan memberikan maaf kepada diri kita, sehingga kita merasa iba. Jadi kitanya harus bagaimana? Ya tadi disebutkan harus kita doakan beliau harus supaya jangan tertentu seperti itu. Tapi secara kita berinteraksi langsung sama beliau mungkin akan sulit karena dia merasa yang tadi suatu kebenaran atau secara pribadi selalu menggunakan dirinya sendiri daripada orang lain. Oke, kalau seperti itu ya sudah. Jadi kita gini Pak, ada kisah, ingat nggak dulu ketika Rasulullah mendoakan pamannya Abu Thalib untuk beriman dan mengikuti agamanya. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa mempengaruhi hati orang-orang yang kau cintai. Jadi kewajiban kita nih Pak, kita jaga diri, kemudian kendalikan, kemudian juga berusaha untuk memperbaiki. Ketika dia nggak mau, ya sudah, lepas tangan. Karena kita nggak bisa maksa hati orang, ya kan? Kamu harus begitu, nggak bisa. Karena tadi persepsi masing-masing itu beda. Maka tadi kan, ketika ilmu boleh jadi maksiat itu menyebabkan tidak dapat ilmu, itu nggak dapat wawasan baru sehingga beku aja. Itu mau diapain? Jadi kalau saya menghadapi seperti itu rata-rata tenangkan diri saja. Kemudian ya sudah, kalau ilmu sudah. Kalau misalkan Anda nggak mau maafin saya sudah. Yang penting sudah kita kasih tahu, sudah kita usah. Selebihnya nanti Allah yang. Tapi nanti boleh jadi Pak, satu saat kita nggak tahu kapan dia merasakan itu, tapi dia malu minta maaf sama kita. Tadi itu berarti kan kadar pengaruh maksiat dia. Gitu. Jadi intinya yang paling kita kuasai adalah diri kita dulu. Ketika dia tidak bisa sesuai dengan yang kita harapkan, ya sudah, ya Allah serahkan, atas nama Allah. Karena hati orang nggak bisa kita arahkan untuk mengikuti kita. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Bahkan jangan orang lain, anak kita sendiri, istri kita sendiri, susah hatinya untuk kita arahkan. Kecuali Allah yang mengarahkan itu. Dan Nabi Muhammad pun begitu. Ketika dia berharap Abu Thalib beriman, kata Allah, hidayah, kebaikan hati, perubahan urusan aku, kata Allah. Akulah yang membolak-balikan hati, gitu kan? Jadi bukan kita. Kalaupun ternyata orang bisa berubah hatinya karena kita, ingat bukan karena kita, tapi karena Allah melalui mulut kita, gitu. Sekarang kalau kata Allah enggak. Tapi kita tetap punya kewajiban, ingatkan, kemudian berikan masukan, selebihnya udah sama Allah. Gitu Pak mungkin. Khawatir saya kalau kita memaksakan, kitanya jadi sakit juga. Wah, lu sih ngomong lu. Akhirnya dia marah, kita marah, dongkol. Hilang. Itu yang tazkiyatun nafas kita itu seperti itu, sehingga kalau saya prinsipnya ketika kita memperkuat batin jiwa kita pribadi, nanti keluar akan kelihatan kekuatan batin kita. Saya juga Pak tidak terlalu banyak mau ngobrol sama banyak orang, khawatir saya nggak siap. Banyak baca ini. Ya jadi di atas, makanya tapi saya yakin ya Pak, setiap masalah yang datang kepada kita, satu itu adalah ujian buat diri dan jiwa kita, keimanan kita. Kedua, Allah menampilkan bahwa di dunia ini nggak semuanya baik, ada yang nggak baik juga. Boleh jadi yang baik dia, yang nggak baik kita. Yang ketiga, setiap ilmu yang kita pelajari harus ada ujiannya. Maka itu menjadi ujian inilah sebenarnya. Jadi hadapi, sabar, tawakal sama Allah, ya Allah, sudah. Nah, gitu kira-kira. Gitu Pak ya. Mudah-mudahan masuk situ. Saya kira itu cukup, sudah terang. Ada enggak? Terkait dengan maksiat, kemudian kalau dikaitkan dengan nasihat khatib setiap Jumat ada wala tamutuna illa wa antum muslimun.
mungkinkah maksiat itu bisa mengeluarkan seorang hamba dari musyrik? Artinya si hamba ini merasa dia sebagai musyrik, tetapi ketika kemudian meninggal oleh Allah dianggap tidak mati secara Islam karena maksiat itu. Nah, gimana sih? Ya, ini perlu baca tafsir ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, saya belum baca secara jelas apa tafsirnya, tapi ini maksudnya adalah sebagai di awal Allah bilang ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa itu artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar takut. Dan jangan sampai nanti engkau meninggal dalam keadaan tidak muslim. Artinya tidak muslim itu berubah, takutnya berubah. Ya, ya karena nggak ada ketakwaan, akhirnya segala macamnya. Kan kalau muslim itu apa? Islam itu artinya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai ketika engkau meninggalkan ketakwaan, maka nanti engkau akan meninggal tidak dalam keadaan menyerahkan diri sama Allah, tidak pasrah, tidak menyerahkan Allah, dan itu Allah nggak suka. Lalu apakah maksiat itu bisa menyebabkan? Bisa. Kata itu diantaranya maksiat itu menjauhkan ketaatan, ya, kemudian menjauhkan perbuatan baik. Sementara taat dan perbuatan baik itu adalah salah satu ciri orang-orang Islam yang menyerahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh jadi dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan, pastinya Pak, ketika maksiat kita lakukan, pasti takwa kita hilang. Ibarat neraca nih, ada yang kanan ini ketakwaan kita, yang kiri fujur, maksiat. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memang sudah berikan kepada kita dua kemampuan, potensi takwa dan fujur dan durhaka maksiat. Ketika maksiat kita naik ya, maka berat gini, maksiat berat, maka ketakwaannya ngangkat, hilang. Sebaliknya ketika takwa meningkat, makin berat, maksiat hilang. Maka boleh jadi ketika maksiat terbanyakin, akhirnya menyebabkan takwa kita hilang. Ketika takwa hilang, maka dia mati dalam keadaan tidak muslim, gitu. Maka inilah yang harus kita waspadai sebenarnya. Non muslim atau orang yang bukan Islam itu bukan hanya orang yang kafir, nggak boleh jadi kita juga nih kafir secara perbuatan. Islam, tapi kita melakukan perbuatan yang Allah larang. Itu bagian ini. Nah, itu boleh jadi dari maksiat. Jadi sementara jawabannya seperti itu. Jadi jelas maksiat itu akan menyebabkan kita berkurang ketakwaannya. Kalau ketakwaan berkurang, maka ujung-ujungnya dia tidak muslim. Cuma tidak muslim itu bisa jadi dia kafir secara keyakinan atau kafir secara perbuatan. Kira-kira kita kafir nggak? Kalau secara perbuatan bisa jadi. Secara akidah enggak mungkin. Insya Allah enggak mungkin. Ya, karena kita nggak. Tapi secara perbuatan disuruh ini nah, gitu. Ada orang yang hartanya melimpah ruah tapi haji belum waktunya. Gitu ya. Makanya boleh jadi seperti itu kira-kira. Jadi makanya bahaya dan akibat maksiatnya harus kita waspadai sehingga kita bisa menahan dan dia menjaga diri kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Allah jadikan kita orang-orang yang sadar akan maksiat kita, lalu bertobat dan beristighfar sehingga Allah jaga terus pada jalannya. Allah ridho dan Allah merahmati kita semua. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilayna 'inda hajatina ilayh. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la tad'an lahum ma fina wa la hawalaina wa la mimman يسمعنا شقيا ولا مطردا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان انك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم اجعلنا من المستغفرين انك انت التواب الغفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepada saya mudah-mudahan menjadi cerahan pada kita untuk persiapkan Ramadan. Mari kita